pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai arus DC gitu ya, kemudian belajar tentang hukum Ohm, kemudian faktor-faktor yang menentukan hambatan listrik pada resistor, dan masih banyak yang lainnya. Maka pada pertemuan ini kita mau membahas mengenai rangkaian seri dan paralel pada resistor. Nah, pertama-tama kita harus tahu prinsip seri itu bagaimana, kemudian prinsip paralel itu bagaimana. Akan bahas satu persatu ya. Yang pertama prinsip seri dulu. Nah, kalau rangkaian seri itu kurang lebih gambarnya seperti ini nih, gambar sederhananya ya. Di sini prinsipnya yang pertama, kuat arusnya itu sama. Keluar dari baterai ini ya, melalui R1 dan R2, kemudian kembali lagi ke baterai. Prinsip seri itu kuat arusnya sama gitu ya. Jadi masuk, arusnya keluar dari sini, kemudian masuk dan balik lagi ke sini. Jadi prinsip seri itu arusnya adalah sama. Kemudian yang kedua, tegangannya sebanding dengan hambatan. Jadi kalau dibandingkan ujung-ujung antara R1 dan R2 itu sebanding dengan hambatan. Kemudian yang ketiga, tegangan total baterai itu sama dengan jumlah tegangan. Jadi tegangan total pada baterai itu sama. Jadi kalau dihitung tegangan totalnya antara seri dan seri R1 dan R2 ini, maka V totalnya itu adalah V1 ditambah V2. Nah, ini ya. Sorry, itu ketutup. Kemudian prinsipnya itu adalah prinsip pembagi tegangan. Jadi kalau seri itu pembagi tegangan. Prinsipnya adalah pembagi tegangan. Tadinya V, awalnya V ya ini, tegangannya adalah V, kemudian dibagi menjadi V1 dan V2. Maka persamaannya bisa dituliskan dengan V sama dengan R1 dibagi dengan R total dikali dengan V. Yang kelima, itu adalah hambatan total. Hambatan total bisa kita cari dengan persamaan RS sama dengan sigma R. Sorry, ini sigma R ya, bukan sigma R1. Sigma R berarti jumlah dari keseluruhannya. Kalau ada 5 hambatannya, maka ya udah kita jumlahkan saja. Berarti R1 tambah R2, R3 tambah R4 tambah R5 dan seterusnya. Kemudian kalau rangkaian paralel bagaimana? Nah, ini gambar sederhananya kalau paralel seperti ini ya. Prinsip paralelnya itu yang pertama, tegangannya sama. Jadi jika diandaikan misalnya yang love itu adalah orang pertama dan dua love itu adalah orang kedua, maka lengan orang pertama dan tangan orang kedua itu saling berhubungan. Kalau R1 kita kasih A, kita kasih simbol A, maka karena ini paralel ya, maka di R2 juga harus A. Kalau di R1-nya itu adalah B, maka R2 juga harus B. Itu prinsipnya kalau di paralel. Jadi tegangan ujung-ujung ini adalah sama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kuat arusnya berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi di sini maksudnya baterai itu mensuplai arus. Baterai ini mensuplai arus. Misalnya pada saat di titik A, ini kan arusnya terbagi dua ya, ke R1 dan ke R2. Di R1 itu arusnya adalah I1, sedangkan di R2 arusnya adalah I2. Itu. Kemudian yang ketiga, kuat arus total. I-nya itu sama dengan I1 tambah I2. Kemudian prinsipnya itu adalah pembagi arus, tadi sudah saya singgung ya. Maka persamaannya I sama dengan 1 per R1 dibagi dengan 1 per RP. RP itu rangkaian penggantinya, dikali dengan I total. Kalau yang dicari I2, maka ya udah I2 sama dengan 1 per R2
dibagi 1 per rangkaian pengganti dikali dengan I total. Hambatan total itu bisa kita cari menggunakan persamaan 1 per RP, 1 per hambatan pengganti ya, sama dengan sigma jumlah 1 per RP, ini RP ya. Ini adalah RP, hambatan pengganti. Oh, sorry. Harusnya ini sigma RP sama dengan. Nah, ini harusnya ada tanda sama dengan, baru kemudian di sini 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Sorry, ini ada kesalahan. Nah, ini pembetulannya seperti ini persamaannya ya. Khusus rangkaian paralel 2 hambatan, kalian bisa langsung pakai persamaan yang RP sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Ini khusus untuk yang 2 hambatan. Rangkaian paralel khusus untuk yang 2 hambatan. Tapi kalau yang lebih dari 2 hambatan, kalian pakai yang ini ya. Gitu. Contoh soalnya, ya kalau di SMA ini tahapannya lebih ke bukan rangkaian seri saja, kemudian rangkaian paralel saja, tapi lebih ke rangkaian campuran gitu ya. Jarang sekali soal-soal SMA itu membahas hanya rangkaian serinya saja atau paralel saja. Itu masih tahapan SMP kalau yang seperti itu. Kalau yang SMA sudah seperti ini gitu. Nah, contohnya seperti ini, bila diukur hambatan listrik antara titik A dan B dalam rangkaian di bawah ini, maka diperoleh harga berapa? Tanya itu adalah rangkaian penggantinya sebenarnya. Seperti apa penyelesaiannya? Nah, kalau kalian masih awal-awal mengerjakan soal tentang rangkaian listrik, maka harus selalu digambarkan ulang ya soalnya. Digambarkan ulang, kemudian kalian beri simbol-simbol supaya lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Nah, soalnya seperti ini. Jadi di sini arus akan keluar dari A ke B gitu ya. Di sini kan terlihat jelas hambatan listrik dari A ke B. Arus akan keluar dari A ke B. Maka kalau dianalisis, oke, kita tuliskan, kita gambar ulang seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas kalau dianalisis, dilihat dari belakang di cabang C dan D ini, inilah rangkaiannya terbuka, mereka tidak terhubung ya. Sedangkan di sini arus itu tidak mengalir pada rangkaian terbuka. Jadi di sini ini disebut rangkaian open. Arus tidak ada yang mengalir pada rangkaian open. Maka ini saya coret saja, coret gitu ya. Nah, harusnya rangkaian ini rangkaian open. Rangkaiannya menjadi seperti ini karena ini sudah dicoret. Yang ini sudah dicoret, sudah hilang, maka tinggal seperti ini. Dari rangkaian ini, maka bisa dilihat, terlihat di sini ya. Yang ini arusnya sama. Dari sini sampai bawah ini arusnya sama. Maka ini adalah rangkaian seri. Ini adalah rangkaian seri. Karena rangkaian seri, maka tinggal kita jumlah aja rangkaian serinya. RS sama dengan 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 4 ohm gitu ya. Kemudian ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm. Nah, hasilnya adalah 12 ohm. Nah, setelah ini dijumlahkan, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Sorry, sudah saya tulis ternyata. Nah, rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini tadi yang sudah kita cari ya, 12 ohm. Maka di sini hambatan pengganti serinya. Nah, dua rangkaian ini menjadi paralel nih. Karena dia rangkaian paralel, kita bisa pakai persamaan khusus tadi. Pakai persamaan cepatnya ya. Pakai persamaannya, RP sama dengan R1 kali R2 dibagi dengan R1 tambah R2.
R1-nya adalah 6 ohm dikali dengan 12 ohm dibagi 6 ohm ditambah 12 ohm. Hasilnya adalah 4 ohm. Kalau seperti ini kan sudah terlihat nih. Ini adalah seri, maka bisa kita cari, langsung kita hitung. Ini ya. 2 tambah 4 tambah 2, hasilnya adalah 8 ohm. Nah, itu adalah rangkaian penggantinya. Nah, sekarang soal deh. Kalian kerjakan sendiri. Soalnya sama, tetapi hambatan listriknya itu di titik A dan D. Bagaimana pengerjaannya? Nah, seperti ini. Jadi arusnya masuk lewat A, kemudian ke D, keluar lewat D. Kalian kerjakan ya. Nah, ini kita bahas. Jadi di sini kan arusnya dari A ke D kan, maka yang B dan C itu adalah rangkaian open. Maka kita bisa coret. Nah, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, kita silang ya. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, tinggal seperti ini ya. Nah, di sini terlihat rangkaiannya menjadi rangkaian apa nih? Oh, yang ini adalah seri. Yang ini seri, yang bawah juga seri. Yang ini kita anggap I1, sedangkan yang ini kita anggap I2. Maka I1 sama dengan 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 4 ohm. Hasilnya adalah 8 ohm. Sedangkan I2 itu berarti 6 ohm ditambah berapa? 2 ohm ditambah 2 ohm. Hasilnya adalah 10 ohm. Oke, jadi di sini rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini terlihat bahwa di sini ini adalah rangkaian paralel. P sama dengan R1 kali R2 dibagi dengan R1 tambah R2. Berapa hasilnya? Berarti RP sama dengan R1-nya adalah 10 ohm dikali berapa? 8. Kalian tuliskan sendiri satuannya 8 ohm dibagi dengan 10 ohm ditambah dengan 8 ohm. Hitung berarti hasilnya adalah 80 per 18. Sehingga hasilnya adalah 40 per 9. Nah, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini nih. Kita gambar ulang, rangkaiannya menjadi seperti ini. 2 ohm, ini ada rangkaian yang tadi kita gambarkan, 40 per 9. Terus yang ini adalah 2 ohm ya. Nah, ini terlihat, ini rangkaiannya rangkaian apa nih? Rangkaian seri. Kalau seri berarti tinggal kita jumlah saja. Nah, rangkaian serinya berarti 2 ohm ditambah 40 per 9 ohm ditambah 2 ohm. Hasilnya adalah 8,4 ohm. Itulah hasilnya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai bentuk simetris. Jadi kita mau menganalisis, menghitung hambatan pengganti dengan melihat bentuk kesimetrisan. Itu yang akan kita bahas. Nah, hambatan ekuivalen bentuk simetris ini bisa kita selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, cara kesimetrisan dan hukum 1 Kirchhoff tentang arus. Kemudian yang kedua, cara kesimetrisan dan susunan seri paralel. Nah, kalian ingat kembali di SMP sudah pernah ya bahwa hukum 1 Kirchhoff itu bunyinya jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang itu akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar.
Nah, kita langsung masuk saja ke contoh ya. Untuk jarak simetrisan dan hukum 1 Kirchhoff. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan C. Menyelesaikan ini kita akan menggunakan cara kesimetrisan dan hukum 1 Kirchhoff. Kalian perhatikan, di titik A ini, arus yang masuk itu adalah arus I. Ya kan? Arus I ini akan bercabang nih. Arus I-nya, jadi arus I ini akan bercabang ke I1 dan I2. IAB tambah IAD. Oke, saya beri keterangan dulu di sini supaya tidak bingung. Kalau ini A, ini C, berarti ini di sini ada B. Ini ada D. I1 Jadi di cabang A ini ada I-nya itulah IAB. IAB ditambah dengan IAD. Ini ya. Nah, pada arus C keluar I kan. Di sini kan ada I masuk dan ini ada I keluar kan. I juga kan. Pada arus C ini, arus yang masuk itu adalah IBC, BC dan IDC. Nah, di sini terlihat pada IBC itu terdapat hambatan sebesar R. IAB itu juga R, kemudian IAD itu 2R. Sedangkan hambatan terletak pada IDC itu 2R. Di sini terlihat kesimetrisannya. IAB sama dengan IBC. Jadi IAB sama dengan IBC. Jadi di IBC itu adalah I1 dan di IDC itu adalah I2. Nah, untuk di tengah-tengah di sini di R ini tidak ada arus yang lewat sini. Maka kita sebut rangkaiannya open. Tidak ada arus yang masuk, tidak ada arus yang melalui ini. Nah, sekarang kita mau melihat jalannya arus dari A ke C lewat B. Kalau tadi digambar ya, dari A mau ke C kan? Dari A, tapi lewat B. Jadi ke sini, terus ke sini kan? Nah, kemudian nanti kita juga mau lihat kalau dari A lewat D bagaimana gitu. Kita mau lihat yang lewat B dulu. V itu kan persamaannya V sama dengan I dikali R. Nah, tadi terlihat bahwa pada VAB, kita bisa langsung dapatkan VAB ini I1 dikali dengan R1 kan? Ini I1 dikali dengan R juga. Maka kita masukkan saja VAB tadi I1 dikali dengan R ditambah I1 dikali dengan R. Kita jumlahkan hasilnya 2I1 dikali dengan R. Kemudian kita mau lihat dari A ke C lewat D. Berarti V itu kan dijumlahkan ya, jumlah keseluruhan tegangannya. Berarti VAD tambah VDC, I2 dikali 2R tambah I2 kali 2R, maka I2 kali 4R. Nah, maka dapat kita hitung persamaannya menjadi seperti ini. 2I dikali R sama dengan I2 kali 4R. Kita samakan ya. Nah, ada yang bisa kita coret. Ini 2-nya coret, 4-nya coret, gitu kan. R-nya coret, maka tinggal sisa I1. Ini I1 ya, tambahkan sedikit. I1 sama dengan 2I2. Nah, sekarang kalian lihat lagi dari gambar tadi. Jika dilihat pada gambar, terlihat nih bahwa I1 tambah I2, ini I1 tambah I2 itu adalah I. Nah, dengan demikian,
kita bisa hitung. Karena I1 tambah I2 sama dengan I, maka kita substitusikan nih. I1-nya yang sudah kita dapatkan tadi, I1 tadi kan 2I2 ya ini. Ini nih, sudah kita dapat. Ini di bawah. Maka kita masukkan 2I2 tambah I2 sama dengan I, sehingga kita dapatkan 3I2 sama dengan I. Maka I2 sama dengan I/3. Sehingga kita bisa hitung VAC-nya. VAC sama dengan I2 dikali 4R. I2-nya tadi sudah dapat ya, I/3 dikali 4R. Mungkin agak rumit memang, tapi memang kalian juga harus tahu. Gitu ya, paling tidak kalian tahu. Kalau ditanya kalian tahu kesimetrisan, tahu gitu ya. Terserah nanti kalian bisa pakai cara yang mana. Sekarang kita mau pakai cara yang kedua, cara kesimetrisan dengan rangkaian seri paralel. Nah, gambarnya seperti ini, seperti yang tadi. Nah, di sini terlihat bahwa perjalanan arus dari A ke B. Sekarang saya gambarkan dulu. Ini adalah B, ini adalah D. Gitu ya. Jadi perjalanan dari A ke B, kemudian ke R, gitu ya. Kemudian ke 2R. Ini seperti ini perjalanannya. Kalau perjalanan yang dari A ke D, kemudian ke R, kemudian ke R kecil. Maka di sini terlihat jelas ya, seolah-olah perjalanan dari A ke C baik lewat B ataupun lewat D itu sama. Hal ini berarti beda potensial antara B dan D, ini beda potensialnya itu sama. Karena beda potensialnya sama, maka perjalanannya simetris, sehingga tegangan B dan D arusnya itu adalah 0. Nah, ini perjalanannya tadi sudah saya gambarkan di sini, sudah saya gambarkan. Tegangan B dan tegangan D arusnya adalah 0. Setelah simetrisnya ketemu, maka kita bisa gambarkan ulang. Gambarkan ulang dengan menggunakan rangkaian. Rangkaiannya diubah menjadi rangkaian seri paralel. Nah, jadi seperti ini. Loh, kok bisa? Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan kan bagaimana prinsip seri, bagaimana prinsip paralel. Prinsip paralel tadi ingat ujung-ujungnya sama ya. Kalau di sini titik A, ini juga A. Ini kan sudah ditentukan. Ini B sama D. Kalau di sini C berarti C juga gitu. Jadi dari gambar ini terlihat jelas. Ini adalah rangkaian paralel, ini adalah rangkaian paralel. Maka kita bisa langsung masukkan saja ke persamaannya. Ini kita anggap sebagai RP1, ini RP2. RP1 berarti persamaannya ya udah R1 kali R2 dibagi dengan R1 tambah R2. R1-nya berapa? R1-nya itu adalah R, R2-nya itu adalah 2R. Tinggal kita masuk-masukkan, ketemu gitu. Begitu juga dengan yang R2-nya juga sama. R1 kali R2 dibagi dengan R1 tambah R2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini setelah dihitung, dapatlah ini. Dapat R rangkaian pengganti paralel satunya itu adalah R kali 2R dibagi dengan 3R. Yang kedua, juga sama. Nah, setelah seperti ini, setelah dihitung, maka rangkaiannya menjadi seperti ini nih. Nah, rangkaiannya menjadi seri nih. Tinggal dihitung aja kan, maka R1 tambah R2 dihitung, maka ketemu ini. Maka sama ya hasilnya dengan yang awal tadi. Mungkin yang awal tadi ada yang menganggap itu mudah, ada yang menganggap juga itu lebih rumit. Bagaimana kalian melihat persamaan ini kira-kira bisa diselesaikan pakai cara yang mana? Itu ya. Silahkan kalian pelajari lagi lebih dalam. Oke, sekarang kita mau melanjutkan ke jembatan Wheatstone. Sebenarnya materinya mau dibilang penting yo.
penting, dibilang enggak ya gimana ya. Tapi minimal kalian pernah mempelajari ini gitu. Sebenarnya dari sekian yang sudah kita pelajari, yang paling penting di sini sebenarnya itu adalah rangkaian loop gitu ya. Tapi paling tidak kalian harus tahu dasarnya gitu. Kalau kalian tahu ini, minimal nanti ketika mengerjakan rangkaian loop, kalian akan mudah untuk mengerjakan soalnya. Jadi, dua sisi yang saling berhadapan jika dikalikan hasilnya sama. Itu disebut sebagai jembatan Wheatstone. Jadi kalau ada dua sisi kemudian dikalikan yang berhadapan, ternyata hasilnya sama, berarti itu jembatan Wheatstone. Jadi syaratnya tadi perkalian hambatan pasangan sisi yang saling berhadapan itu adalah sama besar. Nah, jika syarat di atas terpenuhi, nah jembatan Wheatstone itu gambarnya seperti ini ya. Kalau syaratnya tadi terpenuhi, maka potensial titik B dan D itu adalah sama, sehingga arus yang lewat itu adalah 0, atau disebut sebagai rangkaian open. Maka R1 dan R2 itu adalah seri, R3 dan R4 juga seri. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Ini seharusnya R1, ini kali ini, yang ini kali ini, gitu ya. Ini kali R3, yang ini R2 kali R4. Ini ya, dilihat sendiri di gambar ya. Sudah saya perlihatkan dari gambar. Intinya yang berhadapan ini dikalikan. R1 kali R2, R3, R2 kali R4. Ini. Gitu. Jika syaratnya terpenuhi, maka potensial B dan D itu arusnya 0, atau disebut rangkaian open. Nah, rangkaiannya menjadi seperti ini. Kalau rangkaian open seperti ini, arus yang lewat itu adalah 0. Nah, setelah seperti ini, maka jadi seri dia. Kalau seri, ya udah tinggal kita jumlahkan saja. Itu kurang lebih pengerjaannya nanti seperti itu. Di sini kita akan masuk ke contoh soal. Rangkaian seperti ini ya. Oke, bisa dilihat. Sepertinya kalau dilihat seperti sekilas, rangkaiannya sepertinya rumit gitu ya. Nah, soalnya jika VAB sama dengan 15 volt, maka besarnya daya pada hambatan 2 ohm itu berapa? Berapa watt gitu dayanya. Nah, untuk kasus rangkaian seperti ini, kalian tidak usah pusing. Sebenarnya rangkaian ini bisa kok kita ubah ke bentuk segi 4 atau bentuk wajik gitu ya. Asalkan kalian harus memberi nama nih di setiap titiknya. Setiap titiknya harus diberi nama. Namanya juga tidak boleh dengan nama yang sudah ada di soal. Misalnya di sini kan ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Maka nanti kita bisa berikan titik-titik yang lainnya yang belum ada tandanya gitu ya. Misalnya di sini udah ada A sama B, maka di sini bisa kita tuliskan titik, misalnya titik C. Kemudian yang di sini titik D gitu kan. Nah, setelah itu kita gambarkan rangkaiannya menjadi gambar wajik gitu. Jangan lupa di sini tadi rangkaiannya terhubung dengan baterai 15 volt. Nah, di sini titik C, di sini titik D. Seperti ini. Rangkaiannya diubah menjadi bentuk wajik seperti ini. Nah, tapi mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan dalam penulisan titiknya. Saya akan rubah. Ini adalah titik C. Yang ini adalah titik B. Nah, ini baru betul sesuai di gambar ya. Nah, kalau kalian perhatikan, coba dilihat. Titik A, ini dari mana? Ini diambil dari sini, titik A. Kemudian B, ini dari sini. Nah, C dan D, ini yang kita buat tadi. Nah, sekarang terlihat nih. Tinggal kita beri hambatannya kita tempatkan pada posisinya. A dan C, ini kalau dilihat A dan C itu kan adalah 10 ohm. Ini aja ya, jangan dilihat. Jadi AC itu adalah 10 ohm. Kemudian misalnya CB itu dilihat dari sini, CB itu berarti adalah 5 ohm. Nah, ini 5 ohm ya. CB-nya 5 ohm, bener ya. Kemudian BD dilihat, silakan. B dan D. Berarti dari sini sampai sini. Berapa? 5 ohm. Kemudian AD. Kalian lihat ini. Nah, AD ini sama ini. Bukan bawah, tapi yang atas. Nah,
maka 10 ohm. Nah, berarti yang 2 ohm ini adalah jembatannya, gitu. Nah, setelah seperti ini, pengerjaan kalau jembatan Wheatstone itu mudah. Untuk ngeceknya, apakah dia beneran jembatan Wheatstone atau bukan, mudah, tinggal kalikan saja sisi-sisi yang berhadapan, ini kali ini kali ini, gitu kan. Nah, kalau sama hasilnya berarti udah pasti itu adalah jembatan Wheatstone, gitu. Berarti rangkaian dari gambar di atas itu merupakan jembatan Wheatstone karena dalam keadaan seimbang. Ini 10 kali 5 sama dengan 10 kali 5, sehingga tidak ada arus. Pada 2 ohm ini nggak ada arusnya. Jadi dayanya juga 0. Kok bisa dayanya 0? Iya, kita bisa hitung daya pakai persamaan P sama dengan I kuadrat dikali dengan R.